Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Triga Live KPP PMA 3. Dalam kesempatan ini bersama saya Rina Riza, penyuluh pajak KPP PMA 3. Kawan pajak, bagaimana nih kabarnya? Saya harap semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat agar segala aktivitas Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar. Peraturan perpajakan merupakan peraturan yang bersifat dinamis dan banyak sekali mengalami perubahan yang bertujuan selain untuk peningkatan penerimaan negara, juga untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, kemudahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Sejalan dengan itu, untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka pemerintah telah menerbitkan PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, yang membuat wajib pajak penasaran nih bagaimana cara perhitungannya. Dan di aturan PP 58 sendiri itu aturannya sangat sederhana ya kawan pajak, sehingga memang diperlukan untuk aturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail lagi. Oleh karena itu, sudah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023 terbit PMK 168 tahun 2023 yang tentu saja banyak ditunggu oleh kawan pajak semua. Ini tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang mulai berlaku bulan ini nih, Januari 2024. Nah, dalam tiga podcast ini tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita semua narasumber dari fungsional penyuluh KPP PMA 3, yaitu Ibu Astriana Widya Wirasari. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Marina. Alhamdulillah. Ya nggak usah lama-lama ya Bu, kita langsung saja memberikan edukasi kepada kawan pajak nih. Apa sih Bu yang melatar belakangi dan substansi apa sih sehingga PMK 168 ini terbit? Ya, baik, saya sapa dulu ya. Apa kabar kawan pajak? Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hot issue ya Mbak Rina ya. Lagi ditunggu-tunggu, lagi rame ya di mana-mana di berbagai media massa, katanya pasal 21 sekarang berubah gitu ya. Ada yang bilang lebih mahal atau bagaimana. Nah, sekarang di hari ini kita akan bahas tuntas nih ya bahwa persepsi itu nggak benar. Kita buktikan ya, kita Bu. buktikan ya. Jadi Mbak Dina sudah sampaikan kita hari ini membahas PMK 168 ya. Jadi sebetulnya ini sebenarnya masih dengan semangat Undang-Undang HPP ya kawan pajak ya. Intinya kenapa aturan ini dibuat oleh pemerintah? Karena tentu saja untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan dan juga kepastian hukum untuk kawan pajak semua gitu. Nah, sebelum PMK 168 ini sebenarnya telah terbit PP 58 ya. Nah, itu terbitnya di 27 Desember. Lalu PMK 168 terbit di tanggal 29 Desember. Nah, sebenarnya ada lagi yang terbaru nih Mbak Rina, yaitu Per 2 ya. Ini baru saja terbit di 19 Januari tahun 2024. Jadi masih baru. Tentang tata cara pemotongannya ya, tentang pembuatan bukti potong gitu ya. Itu lebih detailnya lagi ya Bu. Gitu ya. Jadi untuk memahami aturan ini kita pegang 3 aturan ini nih Mbak Rina dan kawan pajak ya, PP 58, PMK 168 dan juga Per 2 gitu. Nah, untuk semangat dari peraturan ini saya sampaikan bahwa untuk kemudahan dan kepastian hukum gitu ya. Kan kita tahu ya selama ini tuh kalau ngetin pasal 21 tuh rumit nih Mbak Rina. Ya, gitu ya Bu? Lebih kompleks ya sebenarnya ya. Karena kan harus disetahunkan dibagi 12 yang belum tentu pegawai juga tahu hitungannya seperti apa gitu. Nah, beda dengan penghitungan withholding tax lainnya ya, bisa pasal 23 atau PPh final itu lebih sederhana ya, seperti tarifnya itu. juga udah ditentukan Pasti gitu. Kalau pasal 21 sepertinya agak rumit seperti itu ya. Nah, akhirnya terbitlah PP 58 ya tahun 2023, lalu PMK 168 dan terakhir adalah Per 2 ya tentang tata cara pemotongan pasal 21. Nah,
sekarang yang rame nih ya Mbak Rina dan kawan pajak, ada istilah ter apa sih gitu ya? Itu ya, bukan ter ya. Bukan ter. Jadi itu singkatan dari tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata, ya. TER itu ya. Jadi ada istilah baru di dalam pemotongan pasal 21 yang baru ya, yaitu tarif efektif rata-rata ya, di mana dalam setiap bulan, jadi kalau misalnya dalam 1 tahun buku gitu ya, Januari sampai November, nanti kawan pajak memotongnya dengan TER ya, Dengan TER itu. TER-nya. Nah, tapi nanti di Desember nanti diperhitungkan sama seperti biasanya nih Mbak Rina, dengan mekanisme pemotongan pasal 17 Undang-Undang PPh. Oh, yang sudah berjalan sekarang itu Ya, yang pasal 17 ya, itu. betul. Ya. Jadi nanti pasal 17 itu dalam 1 tahun diperhitungkan di akhir tahun, lalu tinggal dikreditkan dengan tarif efektif rata-rata yang diterapkan di masa Januari hingga November. yang sudah dipotong menggunakan Betul. TER itu. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya sama saja nih, ya, tidak ada perubahan ya. Jadi misalnya kalau dulu gitu ya, dalam 1 tahun pajak itu PPh 21-nya adalah misalnya 20 juta gitu ya. Nah, yang sekarang juga sama sebenarnya, 20 juta juga. Tapi kita harus buktikan dulu. Nah, Bu. betul, Gimana betul. itu Nah, harus dibuktikan ya kawan pajak, bener nggak nih kata ini? betul. Nah, Ya. perbedaannya cuma di mekanisme penghitungannya aja. Ya, jadi kalau yang Januari sampai November pakai tarif efektif rata-rata, di akhir tahunnya pakai pasal 17. Pasal 17. Kalau yang dulu kan pasal 17 semua ya. Lalu Ya. dibagi 12 Dibagi seperti 12, itu. Nah, iya. itu pembedaannya. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir dengan adanya peraturan terbaru ini tidak menimbulkan beban baru buat kawan pajak semua. Jadi patokannya tetap yang pasal Sama. 17 nanti ya, Jadi Bu. jangan percaya dengan isu-isu yang di luar ya, bahwa lebih mahal seperti itu. Tidak benar isu tersebut seperti itu ya. Iya. Nah, itu tadi Ibu sudah seputar PMK 168-nya nih. Betul. Tapi mungkin ada kawan pajak nih, PPh pasal 21 itu apa sih, Oh, Bu? iya, iya, Gitu. baik. Saya tuh kena nggak sih PPh Oh, iya, pasal 21 baik, iya. gitu. Nah, Kalau iya. misalnya saya bekerja di perusahaan mana Betul. itu pajak Kena nggak, betul. kena nggak. Oke. Pada prinsipnya pasal 21 itu adalah kita punya penghasilan ya, Marina. Nah, karena punya penghasilan kita dipotong nih pajaknya. Nah, itu disebut PP pasal 21. Nah, penghasilan itu bentuknya bisa berupa apa? Bisa gaji, Oh, gaji yang- upah, oh, iya, honor, gaji dari- tunjangan, oke. uang pensiun dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Yang penting seseorang itu memiliki penghasilan dan sebagai pemberi kerja harus memotong PPh tersebut. Baik. Itu disebut PPh 21. PPh pasal 21. Nah, Kalau misalnya saya bekerja, saya dapat gaji, dipotong dipotong, perusahaan. betul, pasal 21 ya. Gitu, Nah, kawan jadi pajak, ya. pemotongnya itu bisa pemberi kerja ya. Jadi Perusahaan, misalnya ya. kawan pajak bekerja dalam satu perusahaan, dipotong pajaknya nih oleh pemberi kerja. Ya. Lalu bisa juga instansi pemerintah nih, kayak kita nih Kita, PNS, nah ya. kita dipotong oleh instansi Bendahara pemerintah. kantor ya, Bu. Tuh, terus dana pensiun dan sebagainya Iya, seperti itu. seperti itu. Lalu untuk penghasilannya ya, penghasilan PPOP ya, orang pribadi. Ini kan Iya. pasal 21 kan atas orang pribadi ya. Iya, Nah, betul. itu bisa pegawai tetap ya. Mungkin seperti kawan pajak bekerja dalam satu perusahaan disebut pegawai tetap. Disebut pegawai. Bisa juga pensiunan. Pensiunan. Ya. Anggota dewan komisaris Ya. bisa. Lalu juga bisa pegawai tetap, pegawai tidak tetap, Pegawai ya. tidak tetap, Pegawai bukan pegawai, Bukan pegawai, ya. contoh- Peserta kegiatan, serta kegiatan. lalu Baik. juga mantan pegawai. Jadi kita lihat case-nya masing-masing ya. Nanti ini tarifnya juga akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda Gitu. diatur di Gitu. PMK ini ya, Gitu. Bu. Baik. Ini tadi nih, Bu. Ibu sih tadi sudah mengatakan ya bahwa tidak ada penambahan tarif. Iya. Nah, tapi Ibu belum memberikan contoh. Membuktikan ya, kita buktikan dengan pajak ya. Belum memberikan contoh. Karena iya benar sih, Bu. Di masyarakat itu khawatir nih ada TER juga, ada tarif pasal 17 juga. Iya. Nah, itu apa? Takutnya double gitu ya, Mbak. Takutnya double, Iya, Bu. Udah betul. TER, udah pasal tarif pasal 17, takutnya nanti double pajak gimana, Bu? Iya. Nah, Ibu Iya. harus buktikan nih kepada Oh, iya, pajak. kita buktikan Coba ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya sampaikan tadi bahwa nanti kan untuk Januari sampai November menggunakan TER ya. Iya. Lalu di akhir tahun tetap menggunakan pasal 17. Nah, TER itu adalah tarif efektif rata-rata dibagi dua nih. Tarif efektif
rata-rata bulanan dan tarif Bulanan. efektif harian gitu ya. Nah, untuk ter bulanan ya Baik. itu biasanya digunakan untuk pegawai tetap nih, pegawai tetap yang apa sih penghasilannya mendapat penghasilan rutin setiap bulan seperti Baik. itu. Nah itu nanti udah ada tabelnya nih kawan pajak dan Marina ya. Jadi nggak usah khawatir nih dapat dari mana angkanya ya. Itu di Iya. PP 58 udah ada tuh. Udah lengkap ya Bu? Udah lengkap dan tarifnya bahkan di aplikasi ISPT yang baru pun itu sudah ada. Jadi kawan pajak tidak perlu ngitung-ngitung lagi nih. Jadi sudah otomatis di situ ya. Nah, ter ini ya untuk ter bulanan dibagi 3 nih, ter A, ter B dan ter C. Baik. Nah, untuk pembagiannya memakai PTKP nih, Mbak Rina. Berdasarkan PTKP dari kawan pajak. Nah, jadi dibagi 3 ya. Kalau ter A Ter A. itu untuk PTKP tidak kawin 0 ya, jadi tidak kawin. TK 0, Nah, lalu untuk TK1 TK 1, dan juga untuk K0 K0 Ya. kawin nggak ada tanggungan ya. Nah, itu memakai ter A. Ter A Nah, namanya. sekarang Baik. untuk yang ter B ya, ini ada lagi nih. Mm. Nah, ini untuk kawan pajak dengan status TK2 ya. Tidak kawin 2 tanggungan, K1, kawin 1 tanggungan, TK3 tidak kawin dengan 3 tanggungan, dan K2. dan K2 statusnya kawin dan punya 2 Betul. tanggungan. Nah, itu pakai ter B. Ter B Nah, namanya kawan mm. pajak. Nah, yang Oke. terakhir adalah ter C nih. Jadi Ter C. masih ada lagi nih Marina, ada 3 ya, 3 level ya. 3 Kawan pajak level. jangan lupa ya, ter A, ter B, ter C. Ter ya. C. Untuk ter C ini untuk status kawin dengan 3 anak. Untuk yang ter C Ya. PTKP-nya Mm-mm. K3. Mm-mm. Baik. Nah, satu lagi, tadi kan bulanan ya. Bulanan Ya. itu untuk pegawai tetap yang dibayar secara bulanan atau pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Nah, ada lagi ter harian nih. Ter harian adalah untuk pegawai yang dibayar secara harian nih. Jadi bayarnya harian, mungkin seperti buruh seperti itu ya. Kan biasanya dibayar per hari. Nah, iya, itu betul. menggunakan ter harian. Namanya ter Nah, harian. ini sudah ada juga tarifnya di PP 58 ya. Jadi tidak perlu dihafalkan, sudah ada di situ semua, di aplikasi juga sudah lengkap ya. Itu untuk di bawah 450.000 per hari ya. Itu tarifnya 0% nih Marina. Jadi nggak usah bayar pajak gitu tidak ya. bayar pajak. Sementara untuk 450.000 sampai 2,5 juta itu tarifnya cukup murah nih, hanya 0,5% ya dari penghasilan bruto harian seperti Baik, itu. Bu. Nah, Jadi, Nah, lalu untuk pasal 17-nya sama nih, nggak ada perubahan ya. Tadi saya katakan kan di akhir tahun pakai pasal 17 ya. Itu tidak ada perubahan. Jadi setelah dalam akhir tahun itu ditarik selama 1 tahun berapa penghasilannya, lalu dikreditkan dengan dipotong dalam bulanan tadi, yaitu ter tadi itu. yang ter sudah dipotong oleh perusahaan, Betul. itu Menjadi pengurang ya, pengurang. Ya, setelah misalnya akhir tahun dihitung pasal 17 Betul. PP turutannya berapa? Iya, betul. Terus kan kita kan sudah dipotong ter Iya, gitu kan, betul. berarti itu sebagai pengurang ya Bu? Betul. Jadi Baik. dari situ udah kelihatan nih bahwa tidak ada perbedaan nih sebenarnya Marina ya. Seperti itu. Iya. Nah, coba misalnya kalau kita bandingkan dengan yang metode sebelumnya ya. Baik. Misalnya dalam satu periode itu dalam 1 tahun misalnya pajak yang terutang dalam 1 tahun kan dulu ngitungnya langsung 1 tahun ya. Lalu disetahunkan, Iya. lalu dibagi 12. Iya. Yaitu misalnya penghasilannya terutang PPh terutangnya misalnya ya 2.715.000. Jadi Baik. kalau per bulannya berapa tuh bagi 12 tuh? Jadi 226.000 sekian. 226.000. Nah, kalau yang dulu kan 226.000 itu flat ya. Jadi Januari, Februari, Maret dan seterusnya 226, 250 terus ya. Tapi kalau yang ter ini jadi beda nih Marina. Bagaimana bedanya Bu? Nah, kan gini. Jadi penghasilan dia tiap bulan itu langsung dikalikan ter bulanannya. Misalnya Januari nih. Januari Baik. Misalnya gajinya 10 juta ya, Bu. misalnya 10 juta nih. Iya. Berarti bulanannya 10 juta. Kita lihat nih ternya, statusnya apa nih? Misalnya status dia adalah misalnya TK 0 ya. Baik, ya. Ternyata TK 0 itu adalah tarifnya berapa ini? 2% ya. Kita lihat tabel ya. Kita harus lihat tabel dulu, lihat tabel ya. Kita lihat Patokannya tabel, kita lihat tabel. 2% ya. Ternyata 2%. tarifnya 2% nih. 2%, Berarti langsung ya. dikali aja nih Marina. Cukup mudah ya. Jadi 10 juta dikali 2%. Jadi PP yang dipotong adalah 200.000 per bulan.
Gitu Iya ya Bu, kita ya. lihat Tinggal lihat tabel. gaji saya berapa 10 juta. langsung ada set. Nah, gitu. Tarifnya 2%. Iya. Langsung 10 juta kali 2% Betul. 200.000. Iya Bu, Jadi gampang ya kalau Bu. ada Ya. ini ya, ada calon mantu datang ke mertua, gajinya gitu ya. berapa gitu. Oh, kamu pajaknya segini ya gitu. Jadi Kita siapin iya, daftarnya iya betul. Jadi udah langsung tahu. Oh, dulu kan menghitungnya ribet banget ya gitu. Jadi itu jadi setahun kan mesti dipotong dia jabatan. Tuh, jadi itu juga menjadi kontrol ya antara pegawai dengan pemberi kerja gitu. Oh iya, Ya kan terbuka itu Mbak, kita bisa langsung tahu kan. Daftar itu kan terbuka ya Bu, Tuh, ada di mana, ada di peraturan kan, pemerintahnya iya, juga ada. iya, Jadi iya. kita langsung tahu, oh gaji saya dipotong segini ya dalam bulan ini gitu. Iya. Sementara yang dulu kan ngitungnya ribet banget ya. Iya, dipotong segitu Ya, tuh dari mana jadi sih? itu gitu menjadi ya. kontrol juga ya antara perusahaan dan pegawai seperti itu ya. Tarifnya juga cuman tinggal lihat daftarnya langsung. Tuh, Iya, nah, Bu. jadi kalau dilihat dari situ jelas ya bahwa tidak ada perubahan ya Bu Rina ya. Jadi yang dulu tuh hanya flat dengan nilai yang sama. Kalau yang sekarang nanti di akhir Desember ada kemungkinan menjadi lebih besar. Menjadi lebih Karena besar. potongannya kan menggunakan pasal 17 ya akhir tahun. Iya, Nah, itu kan sudah dihitung sebenarnya betul, berapa sih? gitu ya, Bu. nanti pengkreditannya menggunakan ter bulanan. Tapi ini general case ya. Iya. Tapi di case-case tertentu bisa saja nanti tidak menjadi lebih bayar. Ya, ada case-case tertentu Baik. yang dimana nanti berbeda. Cuma in general kemungkinan nanti di Desember akan lebih besar. lebih besar. Tapi secara in total dalam 1 tahun tidak ada perubahan. Jadi Iya. diingat lagi kawan pajaknya tidak ada penambahan beban biaya pasal 21 itu, seperti itu. harus diingat kawan pajak kata-kata Bu Asri terakhir ini. Iya. Tidak ada penambahan Betul. pajak terkait Betul. dengan berlakunya TER ini ya, Iya, Bu ya. betul. Baik. Tadi gimana Bu? Berarti benar kata Bu Asri ya, tidak ada penambahan pajak. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir dengan berita-berita. Betul. "Ih, Oh, jadi kayaknya gede nanti- sih iya, gitu iya, ya. kayaknya itu nambah pajak Betul. saya deh. Bagaimana nih beban?" Tuh, udah hidup Iya. susah banget hidupnya. Iya, tambah pajak gede lagi itu Betul. apa sih itu ter? Iya, masyarakat emang khawatir seperti Khawatir itu sekali. Bu. Cuma Tapi ya, kita clearkan di sini tidak terjadi seperti iya. itu. Iya, baik Bu. Ini gimana Bu? Tadi mungkin bisa ditambahkan penjelasan sedikit lagi Bu tentang TER ini kan tidak hanya mengatur tentang pegawai tetap ya, baik. Bu. Ya. Sedikit aja Ya, Bu baik. untuk jenis Iya. subjek penerima yang lain. Jadi ada beberapa perubahan dalam PKM 168 ini dibandingkan yang sebelumnya nih Marina ya, terkait pengenaan tarif ya seperti itu. Tadi saya sampaikan untuk pegawai tetap ya, Sudah clear itu, Bu. pensiunan ya PNS Polri, TNI pensiunan itu menggunakan ter bulanan. Iya. Ya, sudah pasti ya. Dan per bulanan dan juga pasal 17 di akhir tahunnya ya. Ya. Jadi jangan dilupakan pasal 17 masih berlaku ya. Masih Jadi berlaku. tidak ternya aja nih di akhir tahun tetap menggunakan pasal 17 seperti itu ya. Terus yang kedua terkait misalnya ada anggota dewan komisaris nih Mbak Rina ya. Perusahaan-perusahaan kita ya, Bu, Ya, kita ya Bu, benar. Jadi kan bagaimana sih? biasanya kan ada dewan komisaris yang tidak mendapat penghasilan secara teratur nih. Nah, itu nanti tarifnya menggunakan penghasilan bruto dikali ter bulanan. Baik. Ya gitu ya. Terus ada lagi pegawai tidak tetap. Tadi saya Iya. sudah jelaskan sedikit ya. Sedikit. Itu dibagi dua ya. Ada yang dibayar bulanan, ada yang tidak dibayar bulanan atau harian ya. Kalau yang dibayar bulanan pakai ter bulanan ya. Kalau yang tidak dibayar bulanan berarti menggunakan ter harian. Ter Gitu. harian. Simpel aja sebenarnya ya. Iya. Yang terakhir ini menggunakan penghasilan bruto dikali 50% dikali pasal 17 Itu? ya. Ini berlaku untuk bukan pegawai. Bukan pegawai itu misalnya seperti apa nih Mbak Diana? contohnya, Seperti Bu. misalnya konsultan gitu ya. Perusahaan menggunakan Baik, konsultan, iya. juga termasuk dokter ya, masuk ke sini Dokter, seperti iya. ini. Lalu juga peserta kegiatan. Peserta kegiatan Itu misalnya suatu pegawai, seorang pegawai mengikuti kegiatan misalnya seminar atau apa dan dia Kemudian mendapatkan honor di situ harian, ya. berarti, iya. Itu menggunakan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 ya. Terus yang ketiga juga ada untuk peserta program pensiun ya. Jadi kalau dia pegawai sudah pensiun ya, tapi dia ingin menarik pensiunnya di awal. Jadi masih pegawai tapi ingin mengambil pensiunnya di awal dia tarik ya. baik. Itu menggunakan penghasilan bruto kali tarif 17 juga ya. Yang terakhir juga mantan pegawai. Ada mantan juga nih Mbak Rina. Ya, Mantan.
Nah, kadang-kadang mantan ini masih dapat misalnya bonus gitu ya. Jadi karena dia bekerjanya untuk periode tertentu, tapi dia udah resign, tapi kan dia kontribusi dia untuk sudah yang 20 tahun bisa. gitu, nah, masih dapat bonus nah untuk si mantan ini dia dikenakan pajak ya dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 gitu. Jadi cukup simpel dan jelas ya terkait hal ini seperti itu. Baik kawan pajak, Ibu Astri sudah menerangkan dengan sangat jelas dan mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran wajib pajak ini sudah terjawab dengan edukasi kita kali ini. Pertanyaan sudah diajukan, sudah dijawab juga dengan jelas oleh Bu Astri dan memang masih banyak aspek dari PMK 168 tahun 2023 ini ya Bu ya. Nanti jangan khawatir, mungkin kita akan bikin session ini ya yang lebih dalam gitu ya. Tadi kan baru kulit-kulitnya aja. Karena mungkin banyak case-case di lapangan ya, variasinya seperti itu. Iya, nanti nah ditunggu aja ya. Ditunggu saja sesi selanjutnya dan tentang aplikasi juga ya Bu. Betul ya, aplikasi yang lagi rame juga. Aplikasi ya, yang lagi rame. Silahkan ditunggu ya kawan pajaknya, masih ada sesi selanjutnya. Ini masih banyak, mungkin ada contoh-contoh yang wajib pajak yang case-case wajib pajaknya seperti apa. Kemudian juga ada sesi aplikasinya. Tapi untuk sementara ya ini dulu yang dapat kita sampaikan ya Bu ya kepada kawan pajak, dan kita berharap semoga dapat memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi semoga kawan pajak dapat mengimplementasikan aturan perpajakan ini, dan jika masih ada pertanyaan, kita juga ada kemarin juga sudah ada kelas pajak, kemudian juga ada chat konsultasi, jadi nanti bisa ditanyakan di situ juga. Ada IG live juga ya Bu, sosial ikutin sosial media terus kita ya, ikutin Dirjen Pajak dan PMA 3 juga. Iya betul, ikutin di situ banyak sekali informasi yang dapat kawan pajak dapatkan gitu ya. Nah mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bu, kita harus mencukupkan Triga Live kita pada sesi hari ini. Harapan kami bahwa Triga Live ini bisa memberikan manfaat dan kita sama-sama belajar, menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan